bagian dari sunnah fitrah, ya, bagian sunnah fitrah yang sudah ditetapkan oleh Allah sejak zaman Ibrahim. Artinya manusia itu memang disyariatkan untuk memotong kuku dan memotong rambut, ya, disyariatkan untuk memotong kuku dan rambut. Nah, dengan adanya ibadah kurban tersebut yang akan dilakukan, nah perintah itu dihentikan oleh Allah, jangan dilakukan di saat itu sebagai bentuk apa? Pemuliaan atau mungkin pengharaman terhadap sesuatu. Ya, di saat itu hendaklah tidak dilakukan. Itu pemuliaan kepada manusia atau pengharaman untuk melakukan sesuatu tersebut. Nah, sehingga dengan 3 alasan tersebut, maka Anda lebih sepakat jika yang dimaksud dengan larangan memotong itu adalah manusianya. Jadi manusia nggak boleh memotong rambutnya dari semua rambut ada tubuhnya maupun kukunya, baik kuku kaki maupun kuku tangan. Ya. Lantas ada orang yang berpendapat, ya, yang dilarang dipotong itu adalah rambut dari binatang tersebut. Alasannya apa? Alasannya bahwa rambut binatang tersebut, ya, itu akan dihitung dan orang tersebut akan diberi pahala sebanyak rambut binatang tersebut. Nah, alasan ini ya dijadikan oleh sebagian orang yang berpendapat bahwa yang dilarang itu adalah memotong rambut binatang dan kuku binatang. Pertama, ya, kalau kita jawab hal tersebut. Pertama, memotong rambut binatang itu memang bukan kebiasaan kita pada umumnya. Seperti kita punya kambing, misalnya punya kambing itu kan nggak biasa motong rambut binatangnya itu. Yang motong kuku kakinya juga nggak biasa gitu. Jadi sebenarnya nggak perlu ada larangan itu. Sudah nggak biasa dilakukan berarti sudah nggak perlu ada larangan. Nggak dilarang pun mereka juga nggak akan motong gitu. Ya. Kemudian yang kedua bahwa di dalam hadis disebutkan seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, mahadil adha'i. Wahai Rasulullah, ya, apa kurban itu? Tentang apa kurban itu? Maka beliau katakan sunnatu abikum Ibrahim. Kurban itu adalah sunnah bapak kalian Ibrahim. Orang itu mereka bertanya lagi, famalana fiha ya Rasulullah. Apa yang kami dapatkan dari itu wahai Rasulullah? Apa yang kami dapatkan ketika kami itu berkorban ya Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan bikulli sya'ritin hasanah. Dari setiap rambut itu akan mendapatkan kebaikan. Nah, sehingga rambut itu nggak boleh dipotong karena setiap rambut dari binatang yang dikorbankan itu akan mendapatkan kebaikan. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah, namun hadis ini tidak sahih atau hadis yang dhaif sehingga tidak bisa kita jadikan sebagai dalil. Jadi nilai korban itu tidak ditentukan oleh jumlah rambut dari binatang korban tersebut, tetapi nilai korban itu berdasarkan pada takwa di antara kita. Nah, maka hadis itu secara sanad itu dhaif, tetap secara matan juga berlawanan dengan apa yang ada di dalam Al-Quran bahwa la yanallahu Muhammad walakin yanaluhu taqwaminkum. Tidak sampai kepada Allah darah-darah korban kalian atau daging-daging korban kalian, tetapi yang sampai kepada Allah itu adalah ketakwaan kalian, bukan rambut dari binatang korban itu atau banyaknya rambut dari binatang korban itu, tapi ketakwaan kalian yang akan menjadikan itu kebaikan di sisi Allah. Ya, baik, itu tadi terkait dengan larangan bagi orang yang mau berkurban, yaitu dilarang memotong kuku dan rambut, seluruh bagian rambut dari tubuh manusia gitu saja. Itu pendapat yang paling tepat karena pendapat yang lain tadi sudah disebutkan oleh Ustaz berdasarkan dalil yang dhaif. Baik, ada satu lagi pertanyaan untuk sebelum kita mengakhiri sesi yang pertama ini. Silakan. Ya, Ustaz. Bagaimana kalau ada orang yang bernadar untuk berkorban ya tahun ini
nadar untuk kurban. Nah, ini ada nadar atau kurban, ini dua masalah yang berbeda kayaknya di sana. Kemudian orang yang meninggal dunia. Nah, apakah ahli warisnya itu berkewajiban ya untuk melaksanakan nadar tersebut? Baik. Pada dasarnya semua amal manusia itu akan kembali pada dirinya. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Ya, dia akan dapat pahala dari amalnya, ya orang lain juga akan mendapat pahala dari amalnya. Amal kita tidak ditransfer kepada orang lain, amal orang lain juga tidak ditransfer kepada kita. Di dalam surat lain juga disebutkan bahwa wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Orang itu tidak mendapat kecuali dari apa yang dia usahakan. Ya, kita tidak dapat apa-apa kecuali dari apa yang dia usahakan. Ya. Secara umum amal itu bisa kita bagi jadi dua. Yang pertama, amal kita kepada Allah yang disebut dengan ibadah. Jadi ibadah kita kepada Allah, ya. Hubungan, bahasa umum itu hubungan vertikal. Hubungan kita dengan Allah itu. Hubungan kepada Allah itu terputus dengan meninggalnya kita. Karena setelah itu kita nggak bisa lagi disuruh sholat juga nggak bisa. Bahkan disolatkan kan, ya. Disuruh bersedekah nggak bisa, selesai sudah hubungan kita dengan sesama dengan yang lain, dengan meninggalnya kita itu disebut ibadah. Kemudian yang kedua, hubungan kita dengan sesama manusia itu disebut muamalah, ya. Dan hubungan muamalah ini, hubungan kita dengan manusia dalam tanda kutip Allah nggak ikut campur, dalam tanda kutip ya, mana Allah nggak ikut campur. Tapi harus kita selesaikan dengan sesama manusia. Ya. Jadi kalau nggak selesai di antara sama manusia baru ada pengadilan nanti di sisi Allah. Kalau selesai dengan sesama manusia maka nggak ada lagi pengadilan di sisi Allah. Itu muamalah. Contoh ketika antum berhutang dengan orang lain, kemudian antum lunasi, nggak ada hisab di sisi Allah. Tapi kalau antum berhutang pada orang lain, kemudian melarikan diri dan nggak bayar hutang itu, maka antum akan dihisab di sisi Allah itu. Ya, jadi campur tangan Allah itu nanti dalam tanda kutip, karena campur tangan itu bahasa kita aja ya, itu akan terjadi ketika amal di antara sama manusia dalam bentuk muamalah itu nggak bisa diselesaikan. Ya. Nah, apakah korban ini masuk bagian dari muamalah atau ibadah? Korban ini ada dua hal. Yang pertama ibadah kita kepada Allah. Yang kedua muamalah. Muamalahnya apa? Muamalah dagingnya akan kita berikan kepada sama manusia. Kalau dagingnya kita berikan kepada Allah misalnya, seperti kurban orang-orang terdahulu, ya itu berarti ibadah murni. Tapi ini enggak, dagingnya diberikan kepada sama manusia. Ini bisa masuk dalam bagian muamalah gitu, membawa manfaat atau membawa kebaikan pada manusia. Nah, bagi orang yang sudah berniat berkurban, kemudian dia meninggal, ya nadar ini ya, nadar ya. Iya benar. Orang sudah bernadar untuk berkurban kemudian meninggal, maka hukum nadar ini wajib. Ya, wajib, tidak bisa tidak. Terus bagaimana menyelesaikannya? Yang pertama, jika dia punya harta waris, maka warisnya sebelum dibagi itu digunakan untuk berkurban. Ya. Karena hartanya, ya memang hartanya memang sudah orang lain, yaitu ahli waris atau orang yang menerima wasiat, tetapi dia masih punya tanggungan untuk berkorban. Ya, maka harta warisnya tidak dibagi dulu kecuali diberikan kepada untuk beli binatang korban itu untuk berkorban. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bisa juga ahli warisnya menunaikan nadar orang tuanya tersebut, mungkin dari hartanya sendiri. Kalau dari harta yang bersangkutan itu wajib dibagi dulu atau diambil dulu untuk korban sebelum dibagi waris. Bisa juga ahli waris menyisihkan atau memberikan harta itu korban dari orang tuanya, untuk orang tuanya atau siapa saja yang meninggal tersebut. Nah, kalau didasari hadis Nabi SAW, Nabi SAW pernah berkorban kemudian mengatakan ini untukku dan umatku yang belum berkorban. Nah, itu tentu ditujukan pada umat beliau yang memang masih hidup saat itu, bukan tergolong orang yang sudah meninggal. Tapi kalau misalnya ahli warisnya tidak mau berkorban untuk orang tuanya, nggak ada masalah, amalnya sudah selesai, ya, nggak ada masalah. Artinya tidak menjadi beban karena itu ibadahnya kepada Allah, nggak bisa dibebankan kepada orang lain. Ya, misalnya saya berhutang, maka kamu wajib untuk membayar hutangnya, nggak bisa. Orang tuanya mati dengan meninggalkan hutang, anaknya nggak mau membayar, ya nggak bisa dipaksa untuk bayar hutang.
nggak bisa dipaksa untuk bayar hutang. Kalau dia membayar hutang memang kebaikan, tetapi kalau dipaksa nggak bisa juga, karena harta punya hak sendiri. Ya. Ya, jadi misalnya orang yang meninggal kemudian hartanya nggak cukup untuk menunaikan nadarnya, Ya. itu nanti termasuk tadi saja dihisap nanti Zat Ya. oleh Allah karena sudah bernadar Zat. Ya. Kalau nggak cukup hartanya nggak ada, karena amal itu semuanya didasari oleh kemampuan. Kalau sudah nggak mampu nggak ada hisap. Orang berpuasa yang mampu, yang nggak mampu ya nggak wajib puasa. Wajib puasa. Orang berhaji yang mampu, nggak mampu ya nggak wajib haji. Demikian pula orang yang bernadar berkorban tapi nggak mampu untuk menyelesaikan nadarnya, ya nggak jadi wajib dia. Ya. Baik, Zat. Jadi tidak dibebani tanggung jawab atau dosa itu saja karena ketidakmampuannya gitu saja. Ya. Meskipun sudah bernadar gitu Zat. Ya. Nah, jadi semua amalan kita yang lain pun demikian berlaku. Ada unsur kemampuan. Kalau sudah nggak mampu ya orang nggak bisa dipaksa, dia nggak mampu. Nah makanya di situ harta itu jangan dipahami sebagai bentuk rekening atau bentuk uang yang kita miliki, tapi semua kepemilikan kita itu bisa jadi harta. Iya.